Shalom warga kerajaan. Ada seorang disebut the greatest that was born of women. Dari yang dilahirkan wanita ada satu pribadi yang dikatakan the greatest oleh Tuhan Yesus. Dialah John the Baptist putra Sakaria. Kita baca dalam Matius 11 ayat kedua, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus dan dia lagi bimbang. Dia menyuruh kedua muridnya bertanya, apakah engkau yang akan datang yang kami nantikan itu? Atau harus kami menantikan orang lain? Mungkin itu tanya keluar dari penjara. Katakan satu kata, apa artinya dalam penjara? Dia berkata, yaitu ketidakberdayaan. Mungkin saat ini keadaan saudara seperti John the Baptist dan mungkin mulai wavering, mulai bimbang, mulai goncang. Dan ini jawaban Yesus. Ya, katakan pada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat sendiri. Ini buktinya. Ini orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta jadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Mungkin ada Lazarus saat itu di situ. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan mereka kembali pada Yohanes. Dan Yohanes dengan mantap percaya bahwa Kristuslah. Karena saudaraku, dia sudah tahu bahwa dia adalah pribadi pertama yang menunjuk kepada Yesus dan berkata, pandanglah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Tidak ada orang pernah mengatakan itu, bahkan malaikat pun tidak. Tapi Yohanes Pembaptis seorang yang luar biasa, saudaraku, ya. Dan saat itu Yesus memberi komentar. Karena itu jangan menilai diri sendiri atau menilai orang lain. Biarkan Tuhan yang menilai. Seringkali saya berkata begini, murid itu tidak bisa memberi angka murid lain. Yang bisa memberi angka cuma guru, ya toh. Dan kita melihat, untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Yohanes Pembaptis hidup dalam kesederhanaan, ya. Kita melihat baru Paus Fransiskus datang kemari dan orang kagum dengan kesederhanaannya. Saudaraku, hari ini dunia itu mengukur keberhasilan dari penampilan, tapi Yesus melihat ke dalam hati, ya. Dia adalah yaitu bukan karena berpakaian halus, bukan karena penampilannya, tetapi Yesus berkata, dari yang dilahirkan wanita tidak ada yang sehebat Yohanes Pembaptis. Dan saya bayangkan, saudaraku, he's the firebrand daripada Tuhan. Dia adalah obornya Tuhan. Dan ketika kepalanya dipancung, ditaruh di sebuah talam karena tarian daripada yaitu dari Salome yang disuruh ibunya Herodias. Saya percaya pada waktu dipancung pun dia tetap bergema suaranya di antara penjara daripada Herodes. Bertobat, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Karena itu saudara yang kasih, Yesus berkata, dari yang gak wanita tidak ada yang lebih hebat dari Yohanes Pembaptis. Tetapi yang perhatikan nih, yang terkecil dan kerajaan surga lebih besar daripadanya. Karena itu saudaraku, perhatikan dalam pelayanan ini, kalau saudara cari ketenaran, saudara cari keuntungan, saudara akan kecewa. Yesus berkata, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis sekarang kerajaan Allah itu diserang dengan kekuatan. Tapi orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Karena itu kita harus lebih kuat daripada kuasa kegelapan. Harus lebih kuat daripada dunia, saudaraku, supaya memberikan dampak luar biasa. Saudara, dia tidak punya gedung, dia tidak punya partai, dia tidak punya pengikut Yohanes Pembaptis. Tapi hidupnya menjadi kingdom influencer. Puji kiranya nama Tuhan Yesus. Dan kiranya kita belajar kehidupan Yohanes Pembaptis yang berkata, dia harus lebih besar dan aku harus makin kecil, makin berkurang. Dan aku adalah sahabat mempelai laki-laki dan sukacitaku mendengar mempelai laki-laki bertemu dengan mempelai perempuan. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Wah, kayaknya kurang semangat ini. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Akhirnya kita ketemu lagi di minggu kelima bulan September, amin. Semua karena penyertaan Tuhan, amin. Semua karena kasihnya Tuhan, amin. So, sudah sepantasnya hari ini kita berdiri di tempat ini. Kita memberikan pujian kita yang terbaik. Karena untuk bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia anugerah yang gak pernah habis untuk setiap kami.
September ini Tuhan kami sudah melewatinya dengan cukup luar biasa Tuhan. Itu semua karena kasih dan penyertaan-Mu. Pagi ini Bapa kami yang baik, kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Kami mau memberikan pujian kami yang terbaik Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkaulah yang layak untuk ditinggikan. Karena Engkaulah yang layak Tuhan untuk menerima setiap pujian. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, yes, kami siap Tuhan. Kau memberikan nyanyian kami Tuhan, pujian kami Tuhan.
saja Bapak. Yes Lord, kami siap Tuhan untuk menyembah, meninggikan nama-Mu yang luar biasa. Woo! Mari Bapak Ibu. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Woo! Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Mana jempolnya? Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hidup. Mari Bapak Ibu katakan. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Kasih naik jempolnya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari Bapak Ibu katakan, Engkau baik. Sekali lagi dong, katakan lebih semangat. Engkau, amin. Ini iman kami Tuhan. Teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
Amin Tuhan. Kami mau bernyanyi, melompat hanya untuk nama-Mu. Mari Bapak. Anggur baru bercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyanyikan lebih lagi, katakan. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan iman. Belenggu dosa telah dimaafkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan iman. Katakan dengan iman. Belenggu dosa telah dilepaskan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah. Kami terima itu semua Tuhan. Umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Amin. Ya Roh Kudus, penuhi setiap hati kami. Penuhi hati kami Tuhan. Kami undang Engkau lebih lagi datang Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Yes, thank you Lord. Pribadi yang menawan
suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Yes Lord, ini janji kami Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut. Oh yes Lord, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus,
lagi mengalirlah di tempat. Yes, come Holy Spirit, penuhi setiap kami Tuhan. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan Denganmu memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. bawa daku, oh, Bawa daku erat dalam pelukanmu. menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan saat indah, saat indah ku berhadapan Denganmu katakan memandang wajah, oh, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, erat dalam pelukanmu. menikmati kasihmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, amin, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saudara, pagi hari ini
ketika kita datang tempat ini, tahukah bahwa Tuhan itu hadir di tempat ini? Tuhan ada di dalam hatimu. Mari naikkan pujian ini dengan sedap hatimu. Mari angkat hati. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Hadirat-Mu, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Amin, amin. Kekudusan-Mu diam dalam bait-Mu, menikmati menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sembah Dia, bebaskan rohmu, sembah. Dia ada di sini, saudara. Dia ada di sini, saudara. Bebaskan roh, sembah. Syria, jangan kau keluar dari hadirat Tuhan, keluar dari rutinitas saudara. Sembah. Hadirat-Mu, 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 hadirat-Mu.
hadirat Tuhan di tempat ini, saudara. Saya tahu beberapa orang di tempat ini, engkau mempunyai kelesuhan dalam hidupmu. Engkau terikat dalam setiap hari. Engkau terikat dalam hidupmu. Dengar kata Tuhan pada pagi hari ini. Engkau akan dibebaskan ketika engkau membuka hatimu. Ketika engkau mau datang di dalam hadirat Tuhan ini. Engkau akan dilepaskan. Engkau akan dilepaskan. Oh Jesus. Terima kasih. Oh Jesus. Rabasya namakan. Indabasya namakan abasya. Oh Jesus. Ya basya. Di abasya namakan. Abasya namakan. Hadirat-Mu aku pun di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada kehidupanku, penyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Katakan di hadirat-Mu. Amin. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ku datang kehidupan-Mu, penyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku datang, bersekutu ketataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Makasih Tuhan. Terima kasih. Hadirat-Mu itu yang menuntun kami. Hadirat-Mu yang melepaskan kami dari kelaliman, dari belenggu-belenggu dosa. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini kami ingin belajar akan kebenaran firman-Mu. Bukakan dan singkapkan semuanya akan kebenaran-kebenaran-Mu pagi hari ini. Berikan kami telinga sebagai murid-Mu. Kami percaya Tuhan, kami akan dipuaskan. Dan kami percaya kebenaran-kebenaran itu Tuhan memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita pagi hari ini. Nah Saudara, saya suka sekali pagi hari ini untuk worship Saudara. Nah memang ada pesan-pesan Tuhan. Di panjang berapa bulan ini saudara mungkin sudah menerima kebenaran-kebenaran Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Nah saudara beberapa minggu dan berapa bulan ini saudara menerima janji-janji Tuhan. Pagi hari ini enggak. Saudara bagaimana kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi influence
influencer. Nah, saudara memang mungkin sangat berat kalau kita mungkin saudara. Mungkin berkaitan. Mungkin Bapak, saudara berat sekali menjadi influencer. Mungkin serasa aku nggak bisa. Bagaimana menjadi influencer saudara? Nah, ayo kita belajar dulu, kita baca firman Tuhan di Matius pasal 20. Saya bacakan aja saudara ini agak lumayan panjang. Saya baca saudara, ini ayat panduan kita ke semuanya dari Rock, dari seluruh Indonesia, Rock Ministry saudara. Di sini katakan di Matius pasal 20 ayat ke-20 sampai ke-28. Nah saudara, di sini apa judul atau perikopnya itu permintaan ibu Yakobus dan Yohanes. Bukan memerintah melainkan apa saudara? Melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikannya kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa saudara? Menjadi hambamu. Sama seperti manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah saudara, bagaimana kita menjadi influencer? Nah ini saya garis bawahi ayat ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah saudara, gini, tolong slide saya ditampilkan. Bagaimana kita menjadi influencer, bagaimana kita kelihatan menjadi dampak bagi sesama kita, menjadi influencer. Nah saudara, di sini saya kasih judul gini, tak nampak tapi berdampak. Asik saudara, ya. Kelihatannya mudah, nggak nampak kelihatannya saudara. Mungkin saudara di dalam hal pelayanan, saudara mungkin di pemerintahan, saudara di kantor, saudara tahukah bagaimana saudara bisa berdampak dalam kehidupan, dalam lingkunganmu saudara, dalam di kantormu saudara. Nah saudara, ini tak nampak tapi berdampak. Nah saya ambil di 2 Petrus ayat 1 sampai 3. Karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah saudara, ini saudara slide selanjutnya. Nah saudara, sini saya ambil, saudara, ini ada sebuah pohon. Ini saya kasih gambar yang simpel saja saudara. Bagaimana ini saudara, mungkin saudara sudah biasa melihat sebuah pohon yang begitu besar. Mungkin sudah bunganya lebat, ya, banyak hal saudara. Nah ini saudara, kita ini bagaimana kita bisa menjadi influencer. Nah saudara, bagaimana ini adalah suatu akar. Akarnya begitu banyak, merambat sampai mungkin masuk ke dalam. Mungkin kedalaman sampai
dalam sekali, mungkin sampai ada 5 meter, 10 meter, apapun, sampai 20 meter bahkan saudara. Ini akarnya. Nah saudara, jelas bagaimana kita menjadi influencer yang berdampak bagi siapapun saudara. Saudara ditempatkan dimanapun, saudara bisa berdampak. Yang setuju katakan amin. Nah saudara begini, saudara kita bisa melihat bagaimana, nah akar itu tidak ingin menampakkan dirinya, namun ia menopang dan memberi dampak besar. Yang setuju? Katakan amin saudara. Nah saudara jelas gini, akar itu tidak ingin menampakkan dirinya, namun ia menopang memberi apa? Dampak besar. Nah saudara, bagaimana kita bisa menjadi dampak yang besar? Saudara, akar itu enggak kelihatan. Akar itu di dalam. Akar itu di belakang loh saudara. Kalau saudara dalam pelayanan, dan di dalam perusahaan saudara, di kantor saudara, saudara akar di belakang. Kelihatannya enggak dilihat orang. Enggak dilihat pimpinanmu, enggak dilihat bosmu. Nah saudara, bagaimana kita bisa menjadi dampak bagimu? Akar itu selalu merambat ke dalam. Akar itu mencari air, sumber airnya saudara. Bagaimana dia bisa kuat. Dan apa saudara, menjadikan sebuah pohon itu kokoh. Sebuah pohon itu bisa menjadi kuat karena apa saudara? Ada akarnya. Akarnya berbicara dengan saudara. Hari ini akar itu berbicara tentang firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini saudara merenungkan firman Tuhan enggak? Hari-hari ini saudara membaca firman Tuhan enggak? Alkitab Mazmur pasal sama, saudara gitu jalankan apa? Renungkanlah Taurat itu apa? Siang dan malam. Nah saudara dikatakan itu. Apakah hari-hari ini saudara sudah merenungkan firman Tuhan enggak? Saudara bisa menginfluence orang enggak? Saudara. Nah saudara, pertanyaannya begitu jelas. Saudara, bagaimana akar itu, tolong tampilkan lagi. Nah saudara, akar itu begitu hebatnya. Yang pertama tadi, yang akar, pohon tadi. Iya. Nah saudara, ini akar ini merambat ke dalam. Mencari air. Nah saudara, dengan kehidupan saudara, apakah saudara merenungkan firman Tuhan tadi saudara? Saudara berdasar menggali firman Tuhan enggak? Atau saudara sekedar membaca, atau saudara cuma membaca melewat saja. Karena untuk apa saudara? Saudara cuma baca saja. Saudara, akar itu merambat ke dalam. Sehingga apa? Bisa menimbulkan, memberikan buah, memberikan daun yang lebat dan yang subur. Memberikan buah yang segar, yang manis. Saudara, gampang saja kalau saudara ingin menjadi influencer. Saudara tentunya harus berakar dalam firman Tuhan. Halo. Mungkin saudara merenungkan firman Tuhan ini setiap minggu saudara. Saudara membaca firman Tuhan. Saudara ada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan tentang bagaimana menjadi influencer. Pertanyaannya saudara, saudara sudah enggak menggali firman Tuhan itu? Ya. Saya beberapa hari ini saudara, saya melihat bagaimana hidupku, bagaimana mau menjadikan dampak enggak buat orang sekitar saya. Ketika saya berjumpa dengan orang, mungkin saudara itu berbeda keyakinan. Apakah hidupku bisa menginfluence? Atau saudara punya komunitas. Komunitas apa yang saudara punyai? Ada futsal, bulu tangkis, basket, apalagi saudara? Arisan, tentunya ibu-ibu. Ya. Mungkin saudara punya komunitas arisan, mungkin komunitas bulu tangkis. Ya, futsal. Apa saudara, pertanyaan ini? Saudara menjadi dampak enggak di situ? Menjadi influencer enggak? Halo. Saya pribadi, saya ini beberapa minggu lalu saya sampaikan di Sentani. Saya punya komunitas. Ya, komunitasnya mohon maaf ya, saudara itu berbeda keyakinan buat saya. Saya sebagai hamba Tuhan, ada mungkin saudara, mungkin saya sampaikan di sini, mungkin mohon maaf ada bapak-bapak di sini di militer.
Komunitas saya di situ ada di militer, saudara. Ya, bukan kami pelayanan di rumah tahanan militer, bukan. Saudara, kami punya komunitas. Saya pribadi punya komunitas. Kalau sudah ada di grup saudara atau dipanggil saudara, ayo kita kumpul. Berkumpul saya, saudara. Ya, saya kumpul. Saudara di situ siapa? Ada pembesar-pembesar, ada perwira-perwira di situ. Ya, perwiranya bukan perwira yang menengah tapi perwira atas, saudara. Ya, seorang ada jenderal di situ, saudara. Ya. Nah, saudara, bagaimana kita menjadi influence? Influencer itu bagaimana? Suatu ketika kami ada di ruangan, saudara. Ya, itu ada namanya, ya nama orang-orang Jawa, saudara. Saya tahu toh kalau memang sudah nama-nama orang, yakinannya beda. Saudara, di situ apa, saudara? Perwira itu mengatakan gini, ngomongnya mohon maaf ya, mohon maaf. Ngomongnya enggak, ya pokoknya di luar kerohanian. Saudara begini, perwira itu mengatakan gini, saudara. Pak Pendeta, mohon maaf. Saya ngomongnya gini, kami kalau kumpul itu begini-begini Pak Ari. Saudara, dia manggilnya Pak Pendeta. Saya mestinya kalau saya punya komunitas, saya nggak suka kalau dipanggil Pak Pendeta, saudara. Panggil nama saja. Hari itu dia bilang gini, Pak Pendeta ngomongnya saya beginiin, kalau kumpul kita ini begini. Saya ngomongin saja, saya balasnya cuma apa saja, enggak apa-apa. Enggak apa, teruskan aja. Saya biasa. Saudara tahu tanggapannya perwira itu, saudara? Ini baru saya dengarkan. Ini Pak Pendeta. Ya, saudara, dari kita saja, bagaimana kita bisa menjadi influencer? Kalau kita berkumpul dengan rekan-rekan kita, mungkin saudari di situ keyakinan kita berbeda. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan influencer itu? Atau dengan pertemuan komunitas kita, saudara, di situ kita menjadi pengaruh atau kita terpengaruh. Itu saja, saudara. Kita menjadi pengaruh atau kita dipengaruhi. Ya. Saudara, kalau kita berpengaruh, saudara sudah biasa. Kita mengalir apa? Nilai-nilai kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, saya percaya, saudara. Ketika kalau saya pribadi, saya berikan nilai-nilai kerajaan Allah, saudara. Di situ, saudara. Orang itu membawa sesuatu. Hal yang luar biasa. Nah, saudara, slide selanjutnya. Terus, ya, saya melihat gini, sebuah akar itu tidak menanyakan kapan aku menjadi daun yang hijau. Ia tidak bertanya kapan aku menjadi bunga yang indah. Mengapa? Karena dia adalah tonggak utama sebuah pohon. Mesti tidak terlihat. Artinya gini, saudara. Saudara, apapun yang saudara diberikan tugas pimpinan atau bos saudara di perusahaan saudara, ataupun saudara melayani tempat ini, saudara tahu bahwa tahu bagaimana pohon itu nggak ingin menjadi apa? Akar itu nggak ingin menjadi apa? Menjadi daun. Akar itu nggak ingin menjadi apa? Bunga, saudara. Dia cuma di bawah. Tugasnya itu, saudara, cuma mencari sumber air. Ada berapa banyak saudara di tempat ini? Mungkin saudara di dalam perusahaan saudara sudah biasa gitu. Dalam pekerjaan saudara begitu saja. Mungkin saudara dianggap remeh, saudara dianggap rendah. Saudara tempatnya di belakang. Nggak ngefek, orang-orang bilang. Dianggap sebelah mata. Saudara cuma begitu saja. Cuma ya pekerjaannya begitu. Sudah begitu saja. Mungkin mohon maaf saja tempat ini. Saudara mungkin sebagai usher, sebagai pendoa. Saya nggak nyinggung saudara ya. Saudara kepingin, apa sih aku kok begini terus? Sudah berapa tahun? Aku jadi pendoa, aku jadi usher. Aku kepingin berdiri seperti Pak Ridi. Asik, saudara. Saudara jangan begitu. Kita melihat bagaimana kita ini apa? Saudara, kita ini ditentukan oleh Tuhan.
Bagaimana kita bisa menjadi influencer? Saudara dari hidup kita, saudara menjadi pendoa, menjadi asyir. Apapun saudara pelayanan di tempat ini. Saudara melalui saudara mengasyir, melalui tadi apa? Saudara bisa senyum, itu bisa mengubahkan hati orang. Ya, saudara menjadi pendoa, berdoa untuk saudara, untuk gereja ini, untuk sekeliling ini. Sekeliling saudara, lingkungan saudara, bahkan apa Jayapura, kota ini saudara. Nah saudara, kita belajar dari hal ini, bagaimana kita menjadi influencer yang bagus. Akar itu cuma fungsinya, tugasnya cuma apa saudara? Mencari sumber air. Dia nggak kepingin melihat, waduh itu ada buah. Di situ ada daun. Di situ ada ranting. Aku kepingin. Enggak saudara. Saudara ada waktunya ketika saudara tahu bagaimana saudara menjadi tugas saudara penonggak utama seperti akar ini saudara. Entah itu saudara pelayanan apapun di dalam gereja, apapun di kantor saudara. Saudara ada waktunya Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 itu semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Apalagi kalau saudara orang-orang Kristen sukanya apa saudara? Semua indah pada waktunya. Betul? Nah, saudara kita belajar dari tokoh-tokoh dalam Alkitab ini. Di Kejadian pasal 3 ayat 5 sampai ke 11 saudara. Ya, nah saudara di sini saya nggak bacakan saudara, kita belajar dari siapa? Seorang tokoh yaitu Yusuf. Yusuf itu harus melewati beberapa proses. Yusuf itu melewati hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya saudara. Nah saudara, Yusuf itu melewati beberapa proses. Prosesnya apa Pak? Prosesnya apa? Dimasukkan sumur. Sama siapa? Sama keluarganya, sama kakak-kakaknya saudara. Yusuf itu seorang pemimpi. Mimpi saja. Ya, saudara ayo bermimpilah, kalau sepanjang mimpi itu enggak ditagih tarifnya saudara. Ya, mimpi yang besar seperti apa? Seorang Yusuf. Yusuf itu juga seorang influencer. Yusuf itu menjadikan hidupnya dalam proses yang sangat luar biasa. Yusuf ada tokoh-tokoh yang sangat-sangat luar biasa. Ketika saudara dimasukkan sumur dan diangkat terus dijual saudara. Nggak enak saudara, sudah dimasukkan sumur. Masuk itu dijual, habis itu dimasukkan ya di rumah Tante Potifar. Jadi seorang jongos. Saudara di situ apa jadi fitnah oleh Tante Potifar. Dia difitnah oleh Tante Potifar. Habis itu apa? Masuk penjara. Dan di situ apa saudara? Dilupakan. Dia mengartikan mimpi. Semuanya saudara dari orang-orang yang ditawan situ. Saudara dilupakan. Lengkap sudah penderitaannya Yusuf saudara. Prosesnya Yusuf itu panjang. Yusuf gak enak saudara. Kok begini? Aku punya mimpi yang besar. Dia punya mimpi yang besar saudara. Tapi kok prosesnya begitu? Ada berapa banyak saudara di tempat ini yang mengalami proses. Mengalami pencobaan, tantangan. Mungkin saudara dalam keuangan, dalam pekerjaan. Dalam keluargamu saudara. Saudara tahu proses itu gak enak. Saudara kalau kita belajar dari tokoh Yusuf ini saudara. Yusuf itu saudara sebelum dia memegang kuasa di kerajaan Mesir itu saudara. Saudara tahu dia melewati proses demi proses. Mungkin dalam banyak saudara di tempat ini. Mungkin saudara baru. Pak aku itu dulu pekerjaan saya ini biasa di belakang. Nggak kelihatan orang. Nggak dipandang orang. Mungkin saudara direndahkan, diremehkan saudara di tempat ini. Saudara melihat situ. Proseslah itu saudara. Jalani proses itu. Jalani proses itu saudara. Jangan kita melihat, wah sudah kita langsung saja. Langsung ke puncak pimpinan langsung saudara. Posisi itu saudara kita nggak bisa lihat. Ayo kita belajar dari akar ini saudara. Ayo kita belajar seperti tokoh ini Yusuf ini saudara. Banyak hal prosesnya.
Proses yang dialami Yusuf itu begitu sangat-sangat luar biasa. Sebelum dia memegang tangkup pemerintahan itu saudara. Saudara, Yusuf diberikan kuasa untuk memerintah Mesir itu. Tapi saudara jangan melihat itu. Kita melihat prosesnya. Saudara, apapun proses yang saudara alami hari ini. Saudara tahu bahwa Tuhan itu turut bekerja. Untuk apa saudara? Untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, Yusuf itu begitu rendah hati. 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai ke 13. Nah saudara gini, saya membaca saudara bagaimana kita melihat bahwa 1 Samuel 16 ayat 6 kayak sampai ke 13 itu saudara. Di situ kita belajar dari siapa? Raja Daud. Saudara kalau kita membaca dari latar belakang Daud ini saudara. Sama halnya dengan Yusuf. Daud dapat proses. Daud dapat proses saudara. Kelihatannya saudara Daud itu di belakang sekali. Menggambalakan kambing domba 2-3 ekor saja. Saudara Daud itu di belakang sekali. Dia enggak melihat. Enggak dilihat oleh orang-orang. Waktu itu zaman peperangan. Enggak dilihat saudara. Tapi Daud, saudara, dia berpaut sama Tuhan. Ketika dia ada di mengembalakan itu saudara, di belakang sekali. Dia cuma apa? Dia memuji menyembah Tuhan. Dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, Daud itu begitu sangat-sangat luar biasa saudara. Kalau kita membaca dari 1 Samuel, hal-hal yang Daud yang memberikan hidupnya itu saudara. Ya, dia bisa melalui main kecapi, dia bisa mengusir setan. Nah saudara, Tuhan itu tidak melihat paras atau perawakan dari seseorang. Tetapi Tuhan itu melihat hati. Seperti Daud ini saudara dipilih Tuhan untuk menjadi apa? Menjadi Raja Israel. Saudara kita melihat bahwa bagaimana Daud itu diproses oleh Tuhan. Ya, ketika Isai bapaknya Daud ini saudara. Ketika Samuel datang. Dia mungkin memilih saudara, untuk melawan Saul yang begitu tinggi besar. Saudara dia melewat kakak-kakaknya cuma melewati saja. Samuel nggak memilih. Samuel tidak tergerak hatinya. Cuma sedikit itu aja saudara. Makanya dia bilang, Isai cuma inikah bawa anakmu. Tahu saudara. Isai mengatakan gini, ada cuma satu. Dia cuma di belakang sekali. Dia cuma ngembalakan kambing domba 2-3 ekor saja. Dia nggak mempunyai, dia cuma kecil. Dia cuma mengembalakan kambing domba saja. Dia nggak punya latar belakang. Berapa banyak saudara di tempat ini, mungkin saudara nggak punya latar belakang apapun. Mungkin saudara dianggap sebelah mata saudara. Maupun di perusahaanmu saudara. Saudara ayo kita belajar dari hal kecil ini. Saya berikan kesaksian sedikit saudara. Waktu itu saya tahun 89 saudara. Tahun 89. Saudara saya di dalam perusahaan itu cuma biasa. Saya sebelum jadi hamba Tuhan saudara, tempat ini saya masih sekuler. Ya, saya sekuler saudara. Saudara tahu, saya belajar dari hal kecil itu. Tamat sekolah, saya langsung ke Bali, dari Surabaya ke Bali saudara. Saya coba libur 2 minggu, saya ke Bali. Saudara saya bekerja di perusahaan di om saya saudara. Di situ saya enggak ngerti. Saya cuma biasa saja pekerjaan. Bukan langsung jadi wakil manajer, jadi manajer, enggak. Saya dari bawah. Saya belajar saudara. Tangan saya ini banyak berlumuran tinta fotokopi. Belajar setia saudara. Saya training akhirnya sampai berapa bulan saudara. Saya ditugaskan dari perusahaan saya keliling saudara. Keliling NTB, NTT, Timur Timur semuanya. Tahun 92 saya sudah Timur Timur. Saudara dari situ, dari kesetiaan dari hal kecil saya belajar.
94-95 saya diangkat oleh pimpinan saya menjadi kepala cabang. Bapak Ibu di tempat ini. Saya tahun 95 saya ada di tempat ini sudah jadi kepala cabang di Jayapura. Saudara, dari hal kecil itu saudara. Jadi kita tahu bagaimana kita diproses Tuhan itu. Hendaknya kita harus tahu bagaimana kita harus mengerti bahwa tuntunan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Nah, kita belajar lagi saudara. Slide selanjutnya. Kita belajar dari hal ini. Akar itu tidak menonjolkan diri. Akar tidak pernah mendapat pujian sekalipun akar yang bekerja terus dan menghadirkan diri saudara. Saudara, apa artinya sih saudara? Akar itu gak menonjolkan diri. Berapa banyak saudara di dalam perusahaan saudara, di dalam kantor saudara ingin menonjolkan diri. Aku bisa semuanya. Saudara, jangan hal itu kita menonjolkan diri. Akar itu enggak menonjolkan diri saudara. Cuma tugasnya itu di bawah saja. Dia enggak mengalami juga pujian. Akar itu enggak mengalami pujian. Saudara enggak mengalami pujian dari rekan saudara. Mungkin dari pimpinan saudara. Nah saudara, kita belajar dari ini. Saudara, slide selanjutnya. Sama seperti apa filosofi sebuah akar saudara. Di sini apa katakan? Yesus itu sangat memahami perannya. Hidup dalam apa? Dalam panggilan Bapa. Nah saya tulis begini. Yesus itu datang bukan untuk dilayani. Tetapi apa saudara? Tetapi untuk melayani. Dikatakan tadi. Seperti di Matius pasal 20 ayat ke-28. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yang kedua yaitu ia datang untuk apa? Memberi, bukan untuk menerima. Berapa banyak saudara, mungkin saudara datang tempat ini, ya maunya cuma memberi saja, untuk memberi. Jarang orang untuk menerima saja, memberinya jarang. Cuma nerima saja, saudara. Nerimanya yang baik. Seperti apa saudara? Seperti Ayub. Ketika dapat cobaan tantangan. Banyak hal situ saudara. Ayub dapat tantangan. Saudara, dari kepala sampai kakinya saudara. Orang banyak luka-lukanya. Saudara di situ. Makanya apa? Datanglah istrinya mengatakan kepada Ayub. Ayub, masihkah engkau mengiring sama Tuhan, mengikut Tuhan? Jawabnya Ayub, Mas, maukah kamu cuma yang menerima yang baik saja? Yang tidak baik tidak engkau terima. Saudara, itu jawaban yang paling bagus saudara. Yang paling baik. Ayub mengatakan kepada istrinya. Nah saudara, ayo kita belajar bagaimana kita bisa memberikan hidup kita ini saudara. Nah, bagaimana untuk kita bisa menjadi dampak atau menjadi influencer ya untuk sekeliling kita. Yang pertama yaitu ada murah hati. Lukas pasal 6 ayat ke-36. Saudara gini katakan, hendaklah kamu apa? Murah hati sama seperti Bapamu adalah apa? Murah hati. Seperti saudara saya katakan, seperti Yusuf murah hati. Yusuf tidak membenci kepada saudara-saudaranya. Yusuf tidak membenci kepada kakak-kakaknya. Yusuf tidak membenci kepada bapaknya saudara. Meskipun saudara, Yusuf itu pernah dilukai hatinya. Yusuf pernah dibuang. Saudara, Yusuf tidak sakit hati. Yusuf tidak menyimpan dendam. Berapa banyak saudara tempat ini, saudara masih menyimpan dendam. Saudara menyimpan luka hati. Saudara menyimpan iri hati kepada orang-orang sekitar saudara. Mari kita melepaskan itu pengampunan itu kepada siapa? Orang-orang yang menyakiti kita saudara.
Mari kita belajar dari hal ini saudara. Yang pertama itu adalah harus kita murah hati. Jangan kita melihat bagaimana ada orang kesusahan. Orang yang kesulitan dalam ekonominya. Kesulitan dalam hal-hal apapun. Saudara, ayo kita mengulurkan tangan kita. Saudara, harus kita belajar bagaimana kita mengikuti kehendak Tuhan. Kita harus murah hati saudara. Bagaimana kita mengerti hal ini. Itulah adalah pelajaran-pelajaran buat kita saudara. Kemurahan hati itu saudara. Saudara, kita belajar. Banyak hal yang kita sampaikan dari hal ini saudara. Mungkin kita belajar dari beberapa hamba Tuhan. Yang kedua, yaitu harus apa saudara? Mempunyai kerendahan hati. Amsal 22 ayat keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa saudara? Kekayaan, kehormatan dan apa? Kehidupan. Saudara, ganjaran kerendahan hati yaitu adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Saudara, mungkin kerendahan hati itu mungkin sulit buat saudara. Sulit Pak. Kadang-kadang saya dihina. Kadang-kadang saya dilecehkan. Kadang-kadang saya dihina oleh seseorang. Enggak patut Pak. Enggak pantas saya direndahkan. Saudara, kita datang nih. Ketika kita tahu bahwa apa yang sudah disampaikan. Kita sudah mendengar beberapa penyampaian dari hamba Tuhan. Sedang khotbah-khotbah ini saudara. Kita harus belajar. Dalam kerendahan hati. Nah saudara, kita harus belajar dari bagaimana seperti Yusuf tadi saudara. Dia mempunyai apa? Kerendahan hati. Dia datang untuk apa saudara? Menyampaikan kabar baik kepada siapa? Kepada saudara-saudaranya. Kepada kakak-kakaknya saudara. Kepada seluruh bangsa Israel saudara. Ketika saudara dia lihat Yusuf itu melihat kakak-kakaknya datang ke Mesir untuk membeli gandum kan. Waktu itu kekeringan saudara. Di Israel saudara. Dia melihat bahwa ada kakak-kakaknya, keluarganya, saudaranya saudara. Dia mau apa? Dia menghapus air matanya. Saudara, dia datang masuk ke kamarnya. Dan siapa saudara? Dia membasuh mata. Dia mengusap matanya saudara. Air matanya dia. Supaya apa? Dia tidak kelihatan dari keluarganya, dari kakak-kakaknya. Saudara, ayo kita belajar dari hal ini. Belajarlah seperti hal ini saudara. Seperti Yusuf. Punya kerendahan hati. Dan bagaimana kita harus ngerti. Kita harus belajar dari sebuah akar ini tadi saudara. Berapa banyak saudara dari hari ini. Mungkin hari mengalami hal-hal yang ini saudara. Yang seperti saya katakan ini banyak hal Pak. Kita tahu menjadi influencer itu tidak mudah. Ada beberapa banyak saudara, mungkin hal ini menjadi influencer itu menjadi dampak bagi lingkungan saudara sangat sulit. Mari kita belajar dari seperti Yusuf ini. Saudara, belajarlah, kita harus punya kerendahan hati. Jangan kita mengerti bahwa kejahatan dibalas dengan kejahatan. Mari kita belajar bagaimana kita menjadi influencer dari hal yang kecil. Di lingkungan saudara. Di lingkungan kantor saudara. Saudara, kalau kita menjadi influencer saudara. Enggak perlu kita saudara keluar ayat-ayat firman Tuhan. Yang dikatakan oleh beberapa hamba Tuhan. Yang berapa bulan saudara sampaikan. Mari kita belajar dari hal ini. Seperti yang sampaikan tadi. Yang pertama tadi bagaimana kita bisa menjadi dampak atau influencer. Yaitu yang pertama yaitu ada apa? Murah hati. Dan yang kedua yaitu apa? Kerendahan hati saudara. Dua hal ini yang saudara kita harus banyak belajar. Kalau kita menjadi influencer, menjadikan dampak. Nah saudara, kita belajar dari hal ini. Bagaimana kita mengerti dan kita harus menjalankan perintah-perintah Tuhan. Tundukkan kepala saudara. Mari ini musik saya belajar. Oh Yesus, makasih. Makasih Tuhan. Kami tahu Tuhan.
Aku harus mengasihi-Mu Tuhan. Kami tahu akan rencana-Mu yang besar Tuhan buat kami. Kami tahu Tuhan, ada berapa banyak tempat ini mengalami hal kesesakan. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Aku mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu tempat ini. Mereka yang mengalami hal-hal yang dalam kesesakan. Cobaan yang begitu menekan dalam kehidupan mereka. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau sanggup melepaskan Tuhan, dari belenggu-belenggu kelaminan, belenggu-belenggu Tuhan, dalam pekerjaan rumah tangga mereka. Haleluya. Mari naikkan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati-Mu. Katakan aku mengasihi-Mu Tuhan. Amin. Aku Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk-Mu. Mari kita bangkit bersama-sama. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Pujian ini berkata, aku mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi-Mu
Kami merenungkan firman-Mu. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tapi kami tahu Tuhan, betapa hebatnya Tuhan kuasa-Mu atas kami. Kami tahu Tuhan akan rencana-Mu yang besar buat kami semuanya. Biar kami terus belajar akan firman-Mu. Kami mempunyai akan tahu Tuhan bahwa hidup-Mu ada dalam kehidupan kami. Hidup-Mu, karakter-Mu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Matikan firman-Mu ini Tuhan. Tanamkan firman-Mu ini Tuhan. Ketika kami mengalami hal-hal yang daripada-Mu Tuhan. Itulah Tuhan kekuatan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah, amin. Sekali lagi, oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kami Tuhan, bahwa hanya di dalam Engkau kami bisa mengalami pertumbuhan yang baik, sehingga muncul buah-buah yang manis dari hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyegarkan dan menguatkan setiap kami. Berkati hamba-Mu, Pendeta Ridi Lasa yang sudah menjadi saluran berkat. Biarlah bertambah-tambah hikmat dari sorga, hingga dimanapun hamba-Mu berada akan terus menyuarakan isi hati Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya, berkati pelayanannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan tadi. Amin. Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang ditetapkan Tuhan menjadi agen-agen kerajaan Allah di atas muka bumi ini, tentu tidak mudah menjalani hidup yang penuh dengan proses. Tapi kata firman Tuhan, kalau akar kita makin kuat di dalam Tuhan, maka semakin dalam akar, semakin kuat pohon itu. Karena itu jangan takut dengan proses yang ada, dengan tantangan yang ada, karena kita tahu bahwa kita tidak salah berakar. Ya, semakin kita kuat dalam Tuhan, maka semakin kuatlah hidup kita. Puji Tuhan, kita akan memberi. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan? Kalau ada, bisa lambaikan tangan, Aser akan membantu. Bapak Ibu juga bisa scan barcode yang ada di setiap peti persembahan. Apabila memang tidak punya cash gitu ya, kita pakai amplop digital. Oke, sekali lagi saya mengajak kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Mari kita angkat persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, di tangan kami ada persembahan yang kami akan berikan. Sumber segala berkat datangnya daripada Tuhan. Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat yang terbaik. Dan kami akan memberi yang terbaik dari hidup kami. Diberkatilah setiap pemberian kami Tuhan. Hingga
pemberian kami memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu dengan semua yang mereka kerjakan dengan tangan mereka dalam kebenaran-Mu. Engkaulah yang menjadikannya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Puji Tuhan, adakah di antara Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini yang baru pertama kali beribadah bersama kami? Boleh lambaikan tangan? Ada satu. Oke, selamat datang untuk Bapak di tempat ini. Apabila belum ada tempat ibadah, kami terus mengundang Bapak untuk terus beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman, silakan multimedia. GBI Rock Jayapura mengundang Anda mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Di Rock Hall Mall Jayapura lantai 4 ada 2 kali ibadah. Yang pertama mulai jam 9 pagi, yang kedua mulai jam setengah 12 siang. Di Sentani, ibadahnya mulai jam 9 pagi, bertempat di Gereja Rock Sentani, Jalan Raya, Hawaii. Ibadah anak Rocky mulai jam 9 pagi di Rock Hall Mall Jayapura dan di Gereja Rock Sentani, Jalan Raya, Hawaii. Ibadah rock yang dilaksanakan setiap hari Sabtu di Rock Hall Mall Jayapura mulai jam 5 sore. Sudahkah Anda berkomunitas? Kalau belum, mari kita bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Booth Komsel ada di depan Rock Hall. Di situ Anda bisa mendapatkan informasi atau bisa telepon ke hotline kami di 0811 489 2002. Ikuti doa malam GBI Rock Jayapura hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 di Rock Hall Mall Jayapura mulai jam 7 malam. Ada beberapa cara memberi persembahan. Bisa dengan mengisi amplop yang disediakan lalu masukkan ke kotak persembahan yang ada. Bisa juga transfer bank ke nomor rekening GBI Batu Karang yang tertera. Selain itu bisa juga scan kris yang disediakan. Untuk yang ikut ibadah online di YouTube, di layar gadget Anda ada kris yang bisa di-scan menggunakan aplikasi BCA Mobile, Link Aja, GoPay, Dana dan juga OVO. Untuk mendapatkan informasi lengkap seputar GBI Rock Jayapura, Anda bisa membuka media sosial kami di Instagram, Facebook, dan YouTube. Atau menghubungi hotline kami di 0811 489 2002. Terima kasih hari ini sudah beribadah di sini. Kami yakin minggu depan Anda akan hadir lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, satu hal yang saya pertegas kembali yaitu doa malam. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kami terus mengajak untuk setiap kita bisa bergabung dalam doa malam yang dilakukan hanya 1 kali 1 bulan yaitu Jumat pertama. Dan minggu depan tanggal 4 kita akan doa malam jam 7 di tempat ini. Mari bersama-sama untuk kita bisa benar-benar memiliki waktu menyembah secara korporat di tempat ini. Amin. Oke, pengumuman terakhir boleh tampilkan slide multimedia. Oke,
Nah, Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, di bulan Oktober tanggal 17 sampai 19 Oktober 2024 akan ada satu kegiatan khusus untuk pasangan suami istri, yaitu marriage getaway. Di mana dalam kegiatan ini benar-benar kami rindu bahwa pasangan suami istri punya waktu sendiri untuk kembali bisa memperbaiki, memulihkan, terkoneksi kembali dengan pasangannya. Dan kita akan nginap 3 hari 2 malam di hotel tanpa anak. Jadi benar-benar hanya suami dan istri. Nah, kami mengajak sebenarnya ini dikhususkan untuk para pengerja, para leaders, tapi karena ada beberapa seat tersisa, kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu jemaat yang rindu ya untuk pernikahannya di-refresh kembali, disegarkan kembali, ayo bergabung di kegiatan ini. Ya, gereja kuat kalau rumah tangga kuat. Dan kami sangat memberikan perhatian khusus pada pasangan-pasangan suami istri bagaimana menguatkan kembali dari dalam keluar, ya. Dari rumah tangga ke gereja, dari gereja ke komunitas. Karena itu pergunakan kesempatan yang ada. Pendaftarannya terakhir besok. Memang akan ada biaya karena kita nginap di hotel nggak dikasih gratis juga. Kita juga perlu bayar, tapi bayarnya sangat-sangat kecil. Ya, jauh dari harga yang seharusnya Bapak Ibu tanggung. Karena itu kami menyampaikan ini terbatas besok jam 12 kita udah close pendaftaran. Oke, yang terakhir kita akan mendengarkan penjelasan dari tim renovasi tentang progres pembangunan yang ada saat ini di Entrop. Mari Ibu Bendahara. Kita berikan tepuk tangan dong buat Ibu Bendahara kita. Shalom Bapak Ibu. Mewakili panitia saya kembali menyampaikan laporan progres sampai dengan hari Sabtu kemarin tanggal 28 September 2024. Boleh ditayangkan slide PPT-nya? Oke. Saat ini proses tahap finishing gedung sudah sampai di 95% di luar. Oke, boleh tepuk tangan. Di luar sound system dan stage, sementara 5%-nya kita akan menyelesaikan proses finishing lantai. Saya akan menjelaskan sedikit untuk laporan keuangan, boleh naik next slide. Ya. Oke, sampai dengan tanggal 28 September, Bapak Ibu bisa perhatikan di layar, kita sudah menerima persembahan sebesar Rp949.687.100.000. Sumbernya Bapak Ibu bisa melihat angka-angkanya dari janji iman jemaat, persembahan pembangunan dari ibadah, sumbangan wali kota, dan seterusnya. Terima kasih untuk hati Bapak Ibu yang luar biasa. Dan dari penerimaan itu Bapak Ibu bisa ke bawah lagi. Kita lihat ada biaya-biaya yang sudah dikeluarkan sebesar, ke bawahnya lagi, 1.483.375.559 rupiah. Sehingga laporan ini saya sajikan dia minus. Minusnya di angka 533.688.459. Boleh tepuk tangan ya minusnya. Biar tetap semangat gitu ya. Oke. Di next slide, neraca. Nah, di neraca sisi aktiva, Bapak Ibu bisa melihat posisi kas kita sekarang ada di angka 173 juta rupiah dan ada kewajiban material yang perlu sama-sama kita selesaikan di angka saat ini naik lagi ya Bapak Ibu di angka 682 juta. Jadi supaya ini tertutupi nanti kita mungkin bisa sama-sama melihat. Dari kas tersebut Bapak Ibu, minggu lalu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ada kenaikan penerimaan sebesar 70 juta dalam 1 minggu ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menabur. Nah ini panitianya, boleh nanti setelah ibadah dicari wajah-wajahnya ini. Kalau misalkan terbeban pengen menabur, termasuk di sini wakil ketua ada Bapak Effendi,
Bapak Effendi boleh berdiri, ini wakil ketua panitia kami. Kebetulan kemarin pas foto beliau sudah pulang duluan jadi nggak masuk. Oke, Bapak Ibu silakan menghubungi kami dengan senang hati akan melayani. Dan terakhir Bapak Ibu saya bacakan satu ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita akan berpindah ke Entrop itu doanya bulan depan, akhir dari bulan depan. Karena itu pengerjaan ini harus segera selesai. Dan kita juga mau Natalan di rumah kita nanti yang baru ya. Karena itu mari bersama-sama kita terus berdoa dan kami juga terus mendoakan Bapak Ibu supaya Tuhan bisa pakai siapa saja Bapak Ibu, jemaat-jemaat kekasih Tuhan atau siapapun untuk kita bisa menyelesaikan renovasi yang masih tersisa ini. Saya percaya bahwa sudah sejauh ini Tuhan menolong kita. Maka Tuhan yang sama akan menolong kita sampai selesai. Amin. Karena itu mari kita satukan hati, kita satukan iman kita bahwa Tuhan kita ada bersama dengan kita. Puji Tuhan, mari saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sebab Engkau Tuhan yang terutama di hidup kami. Oleh karena itu biarlah Engkau terus bekerja, mengerjakan apa yang Engkau kehendaki dari kehidupan kami Tuhan. Hingga dimanapun kami berada, kami boleh berfungsi sebagai agen-agen kerajaan Allah, di mana kami akan membawa Kristus, membawa Tuhan dinyatakan lewat kehidupan setiap kami. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kami kembali dengan sukacita, dengan satu pengharapan yang baru, dengan semangat yang baru. Bahwa kami tahu bahwa hidup dalam Engkau memiliki tujuan yang pasti. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang sakit, yang tidak hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini, dimanapun mereka berada. Kami mengangkat tangan, kami melepaskan berkat dan kuasa dari sorga, menjamah dan memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang lemah dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami terus menopang gembala kami dalam panggilannya Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah yang akan membawa hamba-Mu hari demi hari mengerjakan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Kekuatan, kesehatan dari Tuhan menopang beliau dimanapun beliau melayani Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa terus Tuhan untuk proses renovasi gedung ibadah kami yang ada di Entrop. Bapa, kami bersyukur karena sungguh kami melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam pekerjaan ini. Karena itu kami terus percaya Tuhan bahwa Allah yang telah membuka pintu di depan kami
kami. Engkau Tuhan yang menyertai kami. Engkau Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan sampai dengan selesainya pembangunan ini. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, mereka yang telah menabur dari semua yang Tuhan taruh di hidup mereka. Kami berdoa, Engkau Allah yang mengembalikannya berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu Bapa. Supaya setiap umat-Mu memiliki kesaksian bahwa Tuhan yang berjanji, Engkau juga yang menyatakannya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan pilkada di tanah Papua. Tuhan, kami berdoa, kami minta Engkaulah yang mengendalikan situasi yang ada di tanah ini. Di mana kami berada Tuhan, di mana orang-orang benar-Mu berada Tuhan. Kami bersehati berseru, kami minta damai sejahtera untuk tanah Papua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memenuhi dengan kasih-Mu bagi setiap calon-calon yang akan terpilih Tuhan. Ada damai sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hingga pilkada ini boleh berjalan dalam kendali Tuhan. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan bangsa kami Tuhan. Dalam proses pergantian kepemimpinan di bangsa kami. Kami berdoa biarlah semua bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hingga hari demi hari pun kami akan melihat semakin baik bangsa kami ini. Sebab mereka dipimpin oleh orang-orang yang memiliki hati Tuhan dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat kekasih Tuhan, tengadahkan wajah-Mu kepada Bapa di sorga. Angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari sorga. Sebab Engkau Allah yang memilih dan menetapkan kami untuk membawa pengaruh kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Engkau Allah yang akan memberikan hikmat. Engkau Allah yang akan memberikan kemampuan. Hingga dimanapun setiap umat-Mu berada, kami boleh hadir sebagai agen-agen pembawa perubahan. Di mana Tuhan dimuliakan, di mana Engkau disenangkan. Diberkatilah Engkau ketika datang di tempat ini. Dan diberkatilah ketika Engkau kembali dari tempat ini. Pulanglah, bawalah setiap kebenaran firman yang telah Engkau dengarkan. Dan hidupilah, maka Engkau akan melihat Allah yang adalah sumber segala sumber akan bergerak dalam kehidupanmu. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.